Ya, para malaikat senantiasa mengaminkan dari setiap doa yang kita panjatkan. Tuh, coba Bapak, makanya kalau lagi ada kajian seperti ini, salah satu sunnahnya itu perbanyak doa. Apa yang menjadi masalah kita dalam hidup ini? Panjatkan tuh saat kita mengkaji, memahami Al-Quran. Ya, kenapa? Para malaikat, wafatul malaikat, mana yang pertama? Para malaikat senantiasa mengaminkan dari setiap doa yang kita panjatkan. Ayo, ya, jadi kita bicara bagaimana? Yakin enggak? Karena para malaikat kan nggak bisa kita lihat, betul nggak? Jadi saat kita yang mengkaji Al-Quran seperti ini jangan dikira boleh jadi ini ruangan ini penuh dengan para malaikat. Ya, Rasulullah ya bilang seperti itu, bahwa fatul malaikat, para malaikat senantiasa menaungi mereka. Ya. Yang kedua, mana yang kedua? Kalau yang pertama senantiasa mengaminkan dari setiap doa yang kita panjatkan. Yang kedua, para malaikat senantiasa memohonkan ampun kepada Allah, ya, atas orang-orang yang kumpul, memahami, mengkaji, membaca Al-Quran itu dari dosa-dosanya yang pernah diperbuat. Coba, ya, ini kan kabar gembira dari Rasulullah. Satu peluang besar bagi kita, di mana ya memiliki peluang akan dihapuskannya dari setiap dosa, ya, yang dipintakan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dari apa yang pernah kita lakukan. Ya, coba kalau kita mau jadi siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa? Boleh angkat tangan siapa yang tidak memiliki dosa? Saya pun nggak berani. Sama saya nggak punya dosa, nggak berani, gitu ya. Atau sebarang kali yang sedikit dosanya, nggak berani juga. Saking banyaknya dosa kita, ya betul nggak? Nggak berani kita, betul nggak? Nah, dengan cara seperti ini ada peluang, ya, ada peluang digugurkan dosa-dosa kita. Jadi ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, ini pertama, kedua, ketiga. Yang keempat, kata Rasulullah, wa dzakarallaha indah, wa dzakarallaha indah. Allah senantiasa mengingat-ingat mereka. Allah senantiasa menyanjung-nyanjung mereka. Allah senantiasa memuji-muji mereka. Tuh, ya. Bukankah kita itu senang kalau disanjung-sanjung? Ya. Terkadang manusia yang nyanjung manusia pun enaknya atau indahnya atau senangnya kita bukan main, betul nggak? Ya, Pak Ronald kita sanjung-sanjung panjang, saya sanjung-sanjung, saya puji-puji. Kamu merasa bahagia, senang gitu kan? Ya. Coba bagaimana ketika Allah yang menyanjung-nyanjung kita, ya, yang memuji-muji kita, wajah kalau indah, ya, selama mereka itu berhalaqah, membaca, mengkaji, memahami Al-Quran, wajah kalau indah, Allah akan menyanjung-nyanjung kita, ya. Nah ini keutamaan. Kalau tadi yang apa, yang Quran itu 10 kebaikan, ya, per satu huruf yang kita baca. Kalau ini, wah ini, ya. Kalau ini jelas. Kalau tilawah sudah pasti ini didapat kebanyakan, karena sudah pasti dibaca nanti. Betul nggak? Bapak barangkali nanti sama kita baca dulu bareng-bareng, baru nanti kita kaji, kita paham. Ya. Masih ada waktu masih. Nah ini tentang atau terkait dengan keutamaan perbedaan ketika kita qiraatul Quran sama tilawatil Quran, ya, sama tilawatil Quran. Jadi kelasnya beda antara qiraah dengan tilawah, ya. Tilawah. Kalau kita suka ada istilah tilawah itu. Dulu kalau di kampung-kampung suka aja. Kalau ada orang yang baca Quran, orang yang baca Qurannya sebut apa? Kalau laki-laki sebut apa yang baca Quran? Baca Quran laki-laki sebut apa? Qori, ya, qori. Kalau perempuan? Qori'ah. Betul nggak? Terus setelah baca Quran suka ada terjemahkan sebut apa? Membacakan apa kan? Sari tilawah. Sari tilawah. Ada istilah tilawah, ya? Itu kan ada istilah tilawah, ya? Ya maksudnya itu dia menyampaikan saya atau intisari dari kandungan yang dibacanya, ya. Kenapa muncul kata sari? Barangkali itu yang pertama kali membawakan apa, menerjemahkan bacaan Al-Quran setelah yang membacanya barangkali
sehari. Coba kalau panjang yang pertama kali itu menjadi lawak ya, barangkali seperti itu ya. Nah ini yang ingin kita bahas. Coba dari pertama lagi saya ingin menyampaikan terkait dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini sangat menarik sekali ya. Jadi surat Fatihah itu satu surat yang sangat mulia, yang sangat istimewa, diberikan hanya kepada Rasul yang istimewa. Ya, nanti dari mana sih bisa kelihatan istimewanya itu nanti? Ya, pendapat para ulama di Quran juga disebutkan, gitu ya. Nah ini sebelum kita masuk ke ayat-ayatnya, atau kita membahas ayatnya apa itu Bismillah, banyak apa, ini Bismillah itu terdiri dari kalimat apa saja, nanti kita bahas satu-satu gitu ya. Ini sangat menarik. Intinya surat Fatihah adalah merupakan surat yang sangat istimewa ya. Yang sangat istimewa Allah turunkan kepada Nabi yang sangat istimewa. Dan para ulama sepakat yang pertama terkait dengan jumlah ayat ya. Jumlah ayatnya itu ada 7 ayat. 7 ayat ya. 7 ayat. Dan ini termasuk di antara surat atau ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ya, atau disebut dengan ayat-ayat Makkiyah ya. Terus Bapak-bapak harus paham yang disebut ayat atau surat dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah, ada yang disebut dengan ayat Madaniyah, begitu ya. Saya jelaskan di sini ya. Karena ada seperti ini, ada pemahaman begini. Ayat-ayat atau surat-surat dikatakan surat Makkiyah itu adalah surat atau ayat yang turun di kota Mekah, begitu ya pemahamannya ya, betul nggak? Sementara ayat-ayat atau surat ya yang turun di kota Madinah disebut dengan ayat atau surat Madaniyah. Saya sampaikan, saya bantah pendapat itu sebagaimana pendapat para ulama yang lain. Ternyata itu keliru pendapat seperti itu. Ya, keliru. Maksud saya begini, yang dimaksud istilah Makkiyah Madaniyah ada. Ya. Tapi yang dimaksud ayat-ayat Makkiyah itu atau surat-surat Makkiyah, yaitu ayat atau surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril ya, surat atau ayat Makkiyah sebelum Rasulullah berhijrah ke kota Madinah ya, sebelum berhijrah ke kota Madinah ya. Adapun ayat-ayat ya setelah Rasulullah berhijrah ke kota Madinah, ayat atau surat itu baru disebut dengan ayat atau surat Madaniyah. Karena nanti akan ada pemahaman sebagaimana tadi saya sampaikan. Ya, orang berpemahaman bahwa surat Makkiyah itu setiap surat atau ayat yang turun di kota Mekah begitu. Padahal tidak. Ya, kenyataannya ada, gitu kan, ayat atau surat yang turun di kota Mekah setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Berhijrah Rasulullah ke Madinah sesekali ke kota Mekah untuk melakukan haji wada. Turunlah satu ayat yang di situ. Ayat itu disebut ayat apa? Ayat itu disebut ayat apa? Turunnya di Mekah, ya, turunnya di Mekah ayat itu. Tapi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ayat itu disebut apa? Ayat apa? Madaniyah. Ya, intinya kalau ada ayat atau surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah disebut ayat atau surat Makkiyah. Tapi kalau ada surat atau ayat yang turun setelah Rasulullah itu berhijrah ke Madinah, ya, walaupun turunnya di Mekah, tapi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah itu disebut ayat atau surat Madaniyah. Ya. Nah ini kembali lagi kepada surat Al-Fatihah adalah di antara surat-surat Makkiyah. Jadi surat ini turun sebelum Rasulullah melakukan hijrah ke kota Madinah. Nah, jumlah ayat yang sepakat para ulama sebagaimana
disebutkan di dalam Al-Quran, ya, coba Sarul Quran surat ke-15 Al-Hijr. Allah sendiri yang menyebutkan. Bahkan ini di antara keistimewaan, ada dua keistimewaan di sini. Selain nanti yang Rasulullah sebutkan keistimewaan. Quran surat ke-15 Al-Hijr ayat 87. Ayo, ayat ke-15. Tunggu ayatnya. Panjang tidak pakai kacamata. Amin. Mau baca bacanya sama. Quran surat Al-Hijr ayat 87. Tinggal aja. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. 7 ayat yang berulang Dan Al-Quran yang berulang-ulang. Ya, terus dan Al-Quran yang agung. Dan sekalipun atau dan Al-Quran yang agung, begitu ya? Iya. Coba Subhan bacain ayat biar artinya bapak biar yakin. Inilah kandungan Al-Quran atau keistimewaan surat Al-Fatihah yang Allah langsung sebutkan, Allah sendiri yang sampaikan. Ya, coba Subhan baca Subhan. Lakon baca ini Quran. Kecam. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Walaqad atainaka, dan sungguh kami telah berikan kepadamu. Mu di situ kepadamu maksudnya kepada Rasul. Ya, kepada Rasulullah. Itu kan artinya, gitu kan, sungguh telah aku berikan kepadamu. Makanya kalimatnya pakai k, bukan pakai nabi. Jadi kepadamu ini menunjukkan bahwa nabi-nabi yang lain atau ayat-ayat yang lain berbeda dengan surat Al-Fatihah ini, ya, tidak akan kita temukan keistimewaan sebagaimana surat yang lain yang terkait dengan Al-Fatihah ini, dan tidak akan pernah kita dapatkan kandungannya itu, gitu kan, walaupun atau di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran ini. Jadi kandungan Fatihah ini tidak akan pernah kita temukan baik dalam kitab Injil, Zabur, Taurat, tidak akan pernah. Ini khusus diberikan kepada Rasulullah. Walaqad atainaka, kepadamu, ya, bukan kepada para nabi, kepadamu. Yang mana sab'an apa tadi? 7. Ya, terus sab'an apa? Sab'an minal masani. Sab'an minal masani. 7 ayat yang akan diulang-ulang. Ya. Yang pertama berarti kemuliaannya itu ayat ini tidak akan pernah ditemui pada kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua hanya diberikan, gitu kan, kepada Rasulullah, ya, ayat yang istimewa diberikan kepada Nabi yang istimewa. Dan salah satu keutamaannya itu satu surat atau satu ayat yang akan terus diulang-ulang. Apa itu selanjutnya? Wal Qur'anil azim. Bahkan, ya, di dalam Al-Quran yang mulia yang agung pun tidak akan pernah ditemukan satu surat atau satu ayat sebagaimana Al-Fatihah yang terus-menerus diulang-ulang dan tidak pernah ada orang bosan membacanya. Betul nggak kalau Fatihah itu diulang-ulang? 7 ayat diulang-ulang. Ini Allah langsung, ya, yang berfirman itu Quran surat 15. 7 ayat, dan ayat tersebut atau surat tersebut akan diulang-ulang kata Allah. Tidak ada dalam Al-Quran pun satu surat atau satu ayat yang sebagaimana Al-Fatihah keutamaannya. Gitu ya. Coba kita sehari semalam aja minimal baca Fatihah itu berapa kali? Yang wajib saya dalam sholat berapa kali baca? 17 kali lah pasti. 15 rakaat sehari yang wajibnya itu baru yang wajib, ya kan? Coba itu subuh 2, duhur 4, 6 berarti. Coba itu. Terus asar 4, 10 berarti. Terus maghrib 3, 13. Terus isya 4, 13 sama 4, 17 rakaat kan, betul? Sehari semalam itu yang wajib. Minimal setiap muslim atau muslimah, gitu ya. Ya, ketika muslimah barangkali muslimah kan beda dengan muslim, ya. Ketika dia melaksanakan sholat, minimal surat Fatihah itu dibaca selama sebanyak 17 kali. Betul nggak firman Allah?
Belum nanti kita lihat dari sisi namanya. Akan diulang-ulang dan tidak pernah ada orang yang merasa bosan. Ya, diulang-ulang, betul. Dan nanti menjadi rukun, ya, nanti dari sisi fikih. Jadi rukun dalam sholat Fatihah itu. Ya, inilah salah satu keutamaan, gitu kan, keistimewaan daripada suratul Fatihah. Ya, nanti ada keutamaan-keutamaan yang lainnya. Nanti ada kisah-kisah, nanti kita sampaikan bagaimana seseorang yang sudah memahami surat Fatihah ini, kandungannya kita pahami, dipraktekkan dalam kehidupan, gitu kan, dalam kehidupannya. Nanti ada kisah di mana ada raja di suatu wilayah di Arab itu yang tersengat kalajengking. Ketika para sahabat itu berjalan, ada di antara mereka yang meminta tolong pada sahabat itu, gitu kan. Itu seorang raja melalui pengawalnya itu sudah mencarikan berbagai macam dokter semua sudah enak, tidak bisa mengobatinya. Tapi ketika ada di antara sahabat yang lewat ke situ, ditanya sama yang penggawa-penggawa kerajaan itu, adakah di antara kalian yang bisa mengobati, yang bisa meruqyah, gitu kan? Bahwa raja kami ini tersengat, gitu kan, kalajengking Arab. Apa di antara sahabat ada yang mengatakan biidznillah, ya. Kemudian singkat cerita dibacakan surat Fatihah sekaligus sembuh. Ya, nanti kita akan coba ya dari sisi keutamaannya itu seperti apa, gitu ya. Nah, ya mudah-mudahan pengajiannya kita berlanjut ya, karena sudah waktu isya, saya juga nggak bisa apa-apa, gitu kan. Sebenarnya saya kalau di tempat yang lain habis isya nanti kita lanjut lagi, ya. Sebetulnya tapi di sini nggak lah, ya. Di masjid juga sama begitu. Karena tafsir itu nggak cukup 1-2 jam, satu ayat pun belum tentu cukup 1 jam, gitu ya. Karena kita sistem atau metodenya tahlili, bukan kita menerjemahkan secara umum, bukan ijmali. 1 atau 2 ayat kita rangkum, kemudian sampaikan pemahaman secara umum, bukan. Tapi kita akan mencoba dari setiap huruf dan setiap kalimatnya. Ini apa sih maksudnya? Ismi apa? Allah itu apa? Gitu ya. Ar-Rahman itu apa? Allah itu apa? Sehingga nanti kita harapkan kita bisa memahami. Sehingga beda ketika kita membaca atau melantunkan mengucapkan satu kalimat Al-Quran, ya. Kemudian kita paham dengan apa yang kita ucapkan, itu akan beda rasanya, ya. Coba nanti bapak-bapak, beda rasanya, ya. Ketika kita membaca, tahu, memahami, gitu kan, makna dan tujuan dan maksudnya itu, dibanding ketika kita membaca hanya sekedar membaca saja, itu beda, dirasakan beda, ya. Baik bapak-bapak, ya, karena waktu isya sudah tiba, sebagaimana kesempatan kita, ya, waktu kita sampai waktu isya, mudah-mudahan apa yang barangkali sebagai mukadimah atau pembuka saja dari materi yang insya Allah nanti saya sampaikan ke depannya terkait dengan keistimewaan suratul Fatihah atau terkait dengan materi tafsir nanti secara umumnya. Ini barangkali yang saya sampaikan untuk kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ada faedah dan khusus bagi saya pribadi dan kepada seluruh jamaah. Dan mudah-mudahan siapapun yang menyampaikan keilmuan, wacana keilmuan, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat itu menjadi suatu cahaya bagi kita sebagai landasan, sebagai argumentasi kita dalam melakukan amalia. Ya. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis secara bersama. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.